Tubuh kurus bak sebatang lidi, duduk nanar di depan stasiun Cikini. Tangannya sedikit lebih besar dari 2 ukuran ibu jari. Berkali-kali ia putuskan untuk bunuh diri, namun urung tak kunjung berani. Setiap kali merasa ngilu di ulu hati, seketika itu tubuh mulainya mencari-cari. Entah sekadar sepotong roti yang sudah bercendawan di sana-sini, atau beberapa suap nasi basi. Tubuh kurus bak sebatang lidi, duduk nanar di depan stasiun Cikini, memutar topi lusuh kebanggaannya ke kanan dan ke kiri, penutup kepala yang ia temukan ketika menyusuri stasiun Bukit Duri. Matanya berhenti menari saat tertuju pada sebuah metro mini yang berhenti. Dia tersenyum lebar, meski kehilangan gigi 2 biji. Gigi yang harus dikorbankan setelah tersungkur, berebut kantong kresek dengan segerombolan kucing pemberani. Meski ternyata isinya hanya potongan kepala ikan teri. Dari metro mini turun 30 laki-laki dengan baju seragam berwarna merah hati. Berdiri bergerombol seperti sedang konsolidasi. Ikat kepalanya bertuliskan Sohib Suheri, entah apa dia punya arti. Tapi ada spanduk panjang memeluk metro mini. Solidaritas himpunan buruh suka heboh sendiri. Tiba-tiba ada satu lelaki maju sendiri mengambil alih kendali. Teman-teman, saya hari ini agak kecil hati. Kenapa kita hanya 30 biji? Harusnya lebih dari ini. Budget tertulis untuk 50 orang dalam setiap metro mini. Senyap. Tak ada yang berani memberi klarifikasi. Namun ada satu yang tubuhnya cukup berisi, berdiri di belakang menyeletuki diri sendiri. Kalau yang dihitung biji, harusnya kami masing-masing dapat bayaran 2 kali. Tubuh kurus bak sebatang lidi bangkit mendekat mencari informasi. Penasaran dengan tulisan-tulisan poster yang mulai diturunkan dari metro mini. Sangar dan heroik sekali. Tolak undang-undang investasi. Saatnya negeri kita mandiri. Kami, kaum buruh siap berdikari. Buruh bergengsi harus dibayar tinggi. Tolak modal asing dari negeri ini. Usir TKA dan kami siap kerjakan sendiri. Tubuh kurus bak sebatang lidi tiba-tiba menggeleng sambil tersenyum geli. Dia kembali menggeser duduknya sambil mematut-matut stasiun Cikini. Berkelebat di kepalanya beberapa potongan memori. Ketika dulu, dia tampil rapi dan punya dasi. Saat masih muda dan gagah memimpin banyak pekerja di pabrik sepatu Kasutgi. Dengan beberapa bawahan yang dengan senang hati menjadi pacar bergilir hari. Ya, jangan kira tubuh kurus bak sebatang lidi ini tak pernah jaya tempo hari. Sampai akhirnya investor memutuskan angkat kaki. Sebab di sini semuanya bikin sakit hati. Pekerjaannya kurang berdedikasi tapi pasang harga tinggi. Sungguh tak mengukur diri. Serikat buruhnya apalagi, minta ini itu seolah bisnis milik mereka sendiri. Mengancam boikot nyaris saban hari. Sampai pusing 71 keliling menghadapi senyum-senyum nakal petinggi birokrasi. Tak mampu lagi mereka menahan diri untuk tidak pergi. Lalu, tinggallah puluhan ribu buruh berbaju biru maupun yang berdasi, yang harus menggigit jari. Menyesali sebuah tragedi. Tapi jalan ceritanya tak mungkin diputar kembali. Tubuh kurus bak sebatang lidi kembali melirik gerombolan berbaju merah hati. Ia hanya sanggup membatin, bergumam di dalam hati. Dik, jauh-jauhlah dari sikap arogansi, apalagi merasa hebat sendiri. Saya sudah kenyang berbangga-bangga dan berkoar-koar turun aksi. Hingga akhirnya begini, hidup tak lagi punya gaji. Istri tak tahan lagi dan memutuskan untuk lari. Pacar sudah jelas tak mau lagi jadi sugar baby.
Cicilan ngadat, debt kolektor rajin mencari. Saya depresi. Kepala saya panas dan korslet berkali-kali. Tubuh kurus bak sebatang lidi ingin bicara tapi lidah terkunci. Teramat sedih tapi tetap tertawa geli. Ya, namanya juga depresi. Sementara gerombolan tadi kembali naik ke Metro Mini sambil bernyanyi menuju tempat teman-teman menanti. Penuh gelora dan semangat membela negeri. Meski tak sadar, sedang menjerumuskan diri sendiri. Seorang bertubuh berisi yang bergelantungan di Metro Mini berpaling ke kiri. Matanya melirik tubuh kurus bak sebatang lidi. Dia tertegun, bergumam dalam hati. Pak Tua, doakan kami. Ini perjuangan untuk negeri. Agar bangsa kita mandiri, agar semua anak bangsa punya kerja, kaya, dan orang-orang seperti Bapak tidak ada lagi.